Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru banggakan, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Pak Guru akan membagikan tentang pelajaran kita di semester 2 kelas 4. Nah, di sini Pak Guru akan menampilkan rangkuman materi yang akan kalian bisa pelajari untuk bahan pembelajaran kita di ulangan semester 2 ini. Jadi, oleh karena itu, mohon anak-anakku sekalian ditonton videonya, dicatat, dimengerti, dan apabila ada pertanyaan nantinya, silahkan anak-anakku sekalian dikirim lewat WA grup. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan jangan lupa berdoa. Al-Quran Surat Al-Fil diturunkan di Makkah yang terdiri dari 5 ayat. Al-Fil artinya gajah. Surat ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman dipimpin oleh Abraha akan menghancurkan Ka'bah di Makkah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelas 4 Allah menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Al-Quran Surat Al-Fil diturunkan di Makkah yang terdiri dari 5 ayat, berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa, dan surat ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman dipimpin oleh Abraha akan menghancurkan Ka'bah di Makkah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beriman kepada malaikat dengan mengirimkan burung ababil kedua yang menyerang mereka. Malaikat sampai binasa adalah makhluk gaib Allah yang selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, berisi pesan tidak minum, Allah dan Maha Kuasa, dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya, yaitu Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail beriman kepada malaikat rezeki, termasuk rukun iman yang mengawasi dan mencatat amal baik, adalah makhluk gaib mengawasi dan yang selalu amal buruk pada perintah Allah, tidak menjaga pintu surga, diciptakan dari cahaya atau nur, menjaga pintu neraka dan tidak minum, Israel dan mencabut nyawa, tugas tertentu, memberikan pertanyaan di alam kubur, Nakir memberikan 10 malaikat yang wajib kita ketahui, dan Israfil meniup sangkakala ketika kiamat tiba. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan perilaku sehari-hari yang mencerminkan mengawasi dan mencatat amal baik. Malaikat Allah Atid adalah mengawasi dan mencatat amal buruk. Ridwan menjaga pintu surga, Malik kembar menjaga pintu neraka, Kemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan memberikan pertanyaan di alam kubur, Nakir memberikan pertanyaan di alam kubur, dan Israfil meniup sangkakala ketika kiamat tiba. Allah mewajibkan setiap orang perilaku sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Kunci utama menuntut ilmu adalah gemar membaca, gemar bersedekah dan menolong, gemar bersilaturahmi, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan pantang larangannya. Pantang menyerah artinya sikap semangat, tidak mudah putus asa. Pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran. Allah mewajibkan setiap orang tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu,
kita harus memiliki sikap rendah hati, gemar membaca, karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. Setiap muslim harus memiliki sikap hemat, artinya menggunakan sesuatu pantang menyerah sesuai kebutuhan, sikap semangat, tidak berlebihan putus asa, tidak pelit. Pantang menyerah lawan hemat adalah kesabaran. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Boros itu sangat merugikan, tidak menyukai orang yang sombong yang boros. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. Hemat artinya menggunakan Islam yang kedua sesuai kebutuhan. Sholat adalah tidak berlebihan dan tidak yang pelit. Pertama kali ditanya lawan hemat adalah hari kiamat. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan dan keji dan boros itu sangat merugikan. Allah membenci akan mewarisi surga Firdaus. Sholat adalah sarana mendapatkan pertolongan Allah. Kita harus memahami arti bacaan sholat sehingga sholat kita akan menjadi khusyuk, termasuk rukun Islam yang kedua. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi. Yang pertama sehingga ibadah sholat akan membakas hari kiamat berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perilaku yang mencerminkan akan mewarisi surga Firdaus. Gemar melakukan kebaikan adalah sarana mendapatkan pertolongan Allah. Dan kita harus memahami arti bacaan sholat sehingga sholat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Wali Allah adalah orang yang perilaku dan mencerminkan kepada Allah. Sholat diantaranya gemar melakukan kebaikan. Sunan Gresik mengajarkan semangat menghindari perilaku tercela dan mengajarkan keterampilan hidup atau bercocok tanam. Sunan Ampel mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafah. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sunan Bonang mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah. Sunan Gresik ikut berkesenian bersama rakyat, berdakwah kepada rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan hidup atau bercocok tanam. Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap-sikap terpuji. Sunan dalam berdakwah dan juga mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafah Mohlimo. Sunan Kudus selain berdakwah juga memperhatikan penggunaan mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah yang ada dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Kudus. Sunan Kiri mengajarkan semangat memberikan yang keteladanan sikap dan beliau juga dalam berdakwah Islami dan juga untuk berkesenian bersama rakyat. Sunan Kudus, Sunan Kalijaga berdakwah juga memperhatikan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat atau arsitektur yang ada wayang kulit dan membangun masjid Menara Kudus. Sunan Kiri juga mengajarkan semangat dakwah yang tinggi sebagai sarana dan beliau juga menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Kalijaga, ia juga bermusyawarah dengan orang lain dan kebudayaan rakyat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk.
Sunan Muria. Al-Quran surat Al-Fil diturunkan sebagai sarana dakwah yang terdiri dari 5 ayat. Al-Fil artinya gajah. Surat ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman Jati dipimpin oleh Abraham, memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Pasukan bergajah bermusyawarah dengan orang lain Ka'bah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Surat Al-Fil berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa dan kita sebagai hamba-Nya tidak boleh sombong. Beriman kepada malaikat termasuk